warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas materi mengenai pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat atau pelaku ekonomi yang tinggal di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Besarnya pendapatan nasional sama dengan produk nasional yang dipengaruhi beberapa faktor, antara lain ketersediaan faktor produksi, keterampilan dan keahlian tenaga kerja. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama ada keseluruhan permintaan dan penawaran atau agregat demand and supply. Keseluruhan permintaan atau agregat demand adalah keseluruhan permintaan masyarakat terhadap barang maupun jasa pada tingkat harga tertentu. Sedangkan keseluruhan penawaran atau agregat supply adalah keseluruhan penawaran barang maupun jasa yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Yang kedua yaitu investasi. Investasi mempunyai dampak besar terhadap pertambahan pendapatan nasional. Peningkatan investasi dalam negeri akan meningkat produksi nasional. Kondisi ini mempengaruhi tingkat harga pendapatan nasional selama periode tertentu. Yang ketiga, kebijakan pemerintah, kebijakan fiskal atau pengeluaran dan perpajakan, dan kebijakan moneter atau pengaturan jumlah uang beredar dan suku bunga sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi dan pendapatan nasional. Yang ketiga yaitu komponen yang berkaitan dengan pendapatan nasional. Ada beberapa faktor komponen yang berkaitan dengan pendapatan nasional, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu komponen pendapatan nasional, yaitu Gross Domestic Product atau GDP, nilai barang dan jasa yang akan dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara dan asing di dalam negeri. Yang kedua, Gross Nation Product atau GNP, nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor produksi warga negara di dalam negeri dan luar negeri tanpa termasuk warga asing di negara tersebut. Selanjutnya, Net National Product atau NNP. NNP adalah GNP yang dikurangi depresi atau penyusutan. Yang keempat, Net National Income atau NNI. NNI adalah NNP minus pajak tidak langsung plus subsidi. Yang keempat yaitu ada manfaat pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan pokok bahasan yang menarik karena sangat erat hubungan kesejahteraan dan kebijakan yang diambil untuk memperbaiki kondisi perekonomian. Manfaat perhitungan pendapatan nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, membandingkan kemajuan ekonomi negara. Data pendapatan nasional digunakan untuk memperbandingkan kemajuan ekonomi negara dari waktu ke waktu. Yang kedua, menilai kinerja ekonomi. Pendapatan nasional membantu kinerja ekonomi suatu bangsa secara menyeluruh. Yang keempat, pedoman memutuskan kebijakan pemerintah. Data ini digunakan sebagai acuan bagi pemerintah untuk membuat keputusan strategis dan meningkatkan perekonomian. Yang kelima, membandingkan antar desa atau antar negara. Analisis ini membantu memahami perbedaan perekonomian antar daerah atau antar negara. Yang kelima yaitu metode pengukuran pendapatan nasional. Yang pertama, pendekatan produksi. Pendekatan produksi menjumlahkan nilai tambah dan dari semua faktor produksi dan dalam perekonomian. Yang kedua, pendekatan pendapatan. Pendapatan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi maupun upah, sewa, bunga, dan laba. Pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran menjumlahkan seluruh pengeluaran untuk barang dan jasa akhir, konsumsi rumah tangga atau investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih. Yang keenam yaitu tantangan dalam pengukuran pendapatan nasional. Yang pertama, ekonomi informal. Aktivitas ekonomi yang tidak tercatat seperti pekerjaan rumah tangga dan perdagangan informal seringkali tidak dimasukkan dalam perhitungan PDB. Kualitas hidup. Yang kedua, pendapatan nasional tidak mencerminkan kualitas hidup dan kesejahteraan
sosial secara keseluruhan. Yang ketiga, distribusi pendapatan. PDB per kapita tidak menunjukkan distribusi pendapatan di antara penduduk. Yang keempat, dalam lingkungan. Pendapatan nasional tidak memperhitungkan dampak negatif terhadap lingkungan dari aktivitas ekonomi. Selanjutnya yaitu studi kasus. Studi kasus pada pendapatan nasional. Yang pertama, pendapatan nasional di negara maju. Negara-negara maju umumnya memiliki PDB per kapita yang tinggi, yang mencerminkan standar hidup yang tinggi dan sistem ekonomi yang maju. Yang kedua, pendapatan nasional di negara berkembang. Negara-negara berkembang mungkin memiliki PDB yang besar, tetapi PDB per kapita yang rendah menunjukkan adanya tantangan dalam distribusi pendapatan dan kesejahteraan ekonomi. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Indonesia sebagai negara berkembang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dengan peningkatan PDB dan dari tahun ke tahun, tetapi masih menghadapi tantangan dalam distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan. Kesimpulannya yaitu pendapatan nasional adalah alat penting untuk mengukur kinerja ekonomi suatu negara dan memahami kesejahteraan masyarakat. Dengan berbagai metode pengukuran seperti PDB, PNB, dan NNI, kita dapat mendapatkan gambaran menyeluruh tentang aktivitas ekonomi dan pendapatan yang dihasilkan oleh suatu negara. Meskipun demikian, pengukuran pendapatan nasional juga menghadapi berbagai tantangan, seperti mengabaikan ekonomi informal, distribusi pendapatan, dan dampak lingkungan. Oleh karena itu, analisis pendapatan nasional perlu dilengkapi dengan indikator lain untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang kesejahteraan ekonomi dan sosial di suatu negara. Baiklah, sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.